Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Miss harap anak-anak semua dalam kondisi badan yang sehat. Wah, pagi hari ini Miss Regina senang sekali karena Miss Regina bisa bertemu dengan anak-anak semua. Ngomong-ngomong, kita mau ngapain ya sekarang? Betul, sekarang kita mau chapel sukacita. Nah, sebelum kita memulai kegiatan chapel kita pagi ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Anak-anak boleh duduk yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menjagai kami waktu kami tidur semalam. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Terima kasih untuk keluarga dan teman-teman yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami mau memuji Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin kegiatan chapel kami dari awal hingga selesai, supaya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita mau sapa Tuhan Yesus terlebih dahulu yuk. Anak-anak boleh bangkit berdiri. Kita mau ucapkan selamat pagi. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita. Kita mau menyanyikan sebuah lagu. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Nah, anak-anak, siapa ya yang menciptakan gunung? Tuhan. Kalau yang menciptakan sungai, Tuhan juga, betul. Kalau yang menciptakan bintang-bintang di langit, Tuhan, betul sekali. Wah, anak-anak, kita punya Tuhan Allah yang sangat hebat. Kita punya Tuhan yang kuat, yang besar, yang perkasa. Nah, Miss Regina mau ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu yang kedua. Anak-anak pasti sudah tahu lagu ini. Lagu ini judulnya Allahku Besar. Ayo kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Anak-anak boleh tetap bangkit berdiri ya. Tiada yang mustahil bagi
anak-anak, Miss Regina senang sekali. Miss Regina jadi semakin semangat nih, karena Miss lihat anak-anak semua di rumah juga sudah dengan semangat sekali bernyanyi memuji Tuhan. Miss yakin sekarang anak-anak sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau menyanyikan sebuah lagu terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Oke, anak-anak sekarang boleh duduk yang baik. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin kita ketika kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo anak-anak, duduk yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh bernyanyi, memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan juga semangat. Kiranya Tuhan boleh disenangkan dengan pujian-pujian kami. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang boleh pimpin supaya kami bisa duduk diam dan dengar-dengaran akan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau anak-anak sudah siap, anak-anak boleh menjawab amin dengan semangat ya. Miss Regina tanya satu kali lagi. Anak-anak sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Sepertinya masih kurang semangat. Satu kali lagi ya, harus lebih semangat. Anak-anak sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Wah, hebat! Begitu dong. Anak-anak sudah semangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak boleh duduk dengan baik ya. Buka telinganya lebar-lebar. Kunci mulutnya. Anak-anak dengarkan ceritanya baik-baik. Hari ini Miss Regina mau bercerita tentang seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Yosua. Siapa namanya? Yosua. Ya, setelah Musa meninggal, Allah memilih Yosua untuk menggantikan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Pada waktu itu, bangsa Israel sudah hampir sampai ke tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Tetapi sebelum mereka bisa menuju ke tanah perjanjian tersebut, mereka harus menyeberangi sebuah sungai. Nama dari sungai itu adalah Sungai Yordan. Nah, Yosua diberi kuasa oleh Allah, sama seperti ketika Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Tetapi ada bedanya nih anak-anak. Apa ya bedanya? Pada waktu bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, Musa berada di depan bangsa Israel. Dan air Laut Merah terbelah ketika tongkat Musa menyentuh air Laut Merah. Nah, sedangkan pada waktu Yosua
memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, yang berada di depan adalah imam-imam yang membawa tabut perjanjian. Ketika kaki dari imam-imam itu menyentuh air sungai Yordan itu terbelah dan bangsa Israel bisa menyeberangi sungai tersebut di atas tanah yang kering. Nah, anak-anak, walaupun caranya berbeda, tetapi satu yang pasti, hal itu terjadi bukan karena kekuatannya Musa, bukan juga karena kekuatannya Yosua, tetapi hanya kuasa dan kekuatan dari Allah saja yang bisa membuat hal itu terjadi. Nah, ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan di atas tanah yang kering, Allah meminta mereka untuk mengambil 12 buah batu dan membawa ke-12 batu tersebut sampai di seberang sungai. Masing-masing dari batu tersebut mewakili 12 suku yang ada di bangsa Israel. Setelah mereka sampai di seberang sungai Yordan, mereka harus menyusun ke-12 batu tersebut sebagai tanda peringatan kepada mereka bahwa Allah sudah melakukan hal yang luar biasa. Allah sudah melakukan hal yang ajaib. Allah sudah menolong mereka, menuntun mereka, dan menyertai mereka ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Nah, setelah mereka sampai di seberang sungai Yordan, tibalah bangsa Israel di sebuah kota. Nama dari kota itu adalah kota Yeriko. Satu kali lagi ya, apa nama dari kota itu? Kota Yeriko. Nah, kota Yeriko ini kota yang istimewa. Kenapa ya dia istimewa? Karena kota Yeriko ini dikelilingi oleh sebuah tembok yang sangat tinggi dan kuat. Waduh, bagaimana anak-anak? Bagaimana caranya bangsa Israel bisa masuk ke kota Yeriko kalau di sekeliling kota tersebut ada sebuah tembok yang besar, tinggi, dan kuat? Yosua dan bangsa Israel tidak tahu harus melakukan apa. Tetapi mereka yakin sekali kalau Allah pasti akan menolong mereka. Allah pasti punya cara yang mereka tidak bisa pikirkan untuk membantu mereka. Sama seperti waktu mereka menyeberangi sungai Yordan. Walaupun mereka belum tahu apa yang akan Allah lakukan untuk menolong mereka, mereka tahu dengan pasti kalau Allah pasti menepati janjinya untuk menolong bangsa Israel. Dan benar sekali anak-anak, Allah berfirman kepada Yosua. Begini bunyinya. Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Apakah bangsa Israel taat pada perintahnya Tuhan? Iya, bangsa Israel taat pada perintahnya Tuhan. Mereka melakukan persis seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka.
Mereka mengelilingi kota Yeriko sebanyak 1 putaran dalam 1 hari, dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Hari pertama 1 putaran, hari kedua 1 putaran, hari ketiga 1 putaran, hari keempat 1 putaran, hari kelima 1 putaran, hari keenam 1 putaran lagi. Ketika mereka sampai di hari yang ke-7, mereka harus mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Anak-anak, ayo bantu hitung bersama-sama ya. Tapi suaranya jangan keras-keras. Suaranya pelan-pelan saja. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika mereka selesai mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali, mereka mendengar bunyi sangkakala. Ketika mereka mendengar bunyi sangkakala tersebut, mereka bersorak-sorai dengan nyaring. Dan apa yang terjadi pada tembok Yeriko? Iya betul, tembok Yeriko itu runtuh anak-anak. Ketika tembok Yeriko runtuh, bangsa Israel segera melompat masuk ke dalam kota Yeriko, mengalahkan orang-orang yang ada di sana dan merebut kota itu. Tetapi ada 1 orang dan keluarganya yang diselamatkan. Siapa ya orang itu? Orang itu bernama Rahab. Nah, kenapa ya kira-kira Rahab diselamatkan? Ternyata anak-anak, Rahab ini baik kepada bangsa Israel dan dia pernah menolong bangsa Israel. Jadi Yosua dan teman-temannya ingin menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Nah anak-anak, bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dikasihi Allah, dan Allah selalu menolong bangsa Israel. Bangsa Israel bukanlah orang-orang yang terlatih untuk berperang. Berbeda dengan orang-orang yang ada di kota Yeriko. Mereka sudah terlatih dan terbiasa untuk berperang. Bahkan mereka sudah siap sampai membangun sebuah tembok yang mengelilingi kota mereka. Tetapi anak-anak, Allah punya cara yang ajaib dan tidak terfikirkan oleh bangsa Israel untuk menolong mereka. Allah selalu siap berperang untuk menolong bangsa Israel. Yang harus dilakukan oleh bangsa Israel adalah percaya dan taat kepada perintahnya Tuhan. Sama seperti kita anak-anak, Allah pun sangat mengasihi kita. Sama seperti Allah mengasihi bangsa Israel. Dan Allah selalu siap sedia menolong kita. Walaupun kita sedang dalam kondisi yang tidak baik dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Allah selalu punya cara untuk menolong kita. Yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya kepada Tuhan dan taat. T-A-A-T, taat. Kita harus taat pada perintahnya Tuhan. Kita harus taat pada apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Wah, anak-anak, hebat sekali ya Allah kita. Kita punya Allah yang selalu siap sedia untuk menolong kita kapan saja. Sama seperti pahlawan-pahlawan super yang ada di film-film. Bahkan Allah kita jauh lebih hebat daripada pahlawan-pahlawan super itu. Karena pahlawan-pahlawan super yang ada di film itu hanya cerita saja, tidak sungguh-sungguh ada. Sedangkan Allah kita sungguh-sungguh ada. Dia sungguh-sungguh adalah pahlawan di dalam hidup kita. Allah selalu siap menolong kita kapan saja dan di mana saja. Nah, Miss Regina jadi teringat nih
Miss Regina tahu sebuah lagu yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pahlawan supernya kita. Miss Regina mau ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu itu bersama-sama. Anak-anak boleh bangkit berdiri ya. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Oke anak-anak, sekarang kita mau mengucapkan ayat hafalan kita untuk cerita Alkitab minggu ini. Ayatnya diambil dari Mazmur 24 ayat 10b. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Kita ucapkan ayat hafalannya satu kali lagi bersama-sama ya. Mazmur 24 ayat 10b. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Anak-anak, mari kita tutup cerita firman Tuhan kita hari ini dengan berdoa. Anak-anak duduk yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Dari cerita Yosua, kami yakin kalau Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kami dan selalu siap untuk menolong kami. Kami juga mau belajar untuk taat pada perintah Tuhan dan mau melakukan apa yang Tuhan minta di dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau melanjutkan lagi kegiatan kami.
Tuhan yang boleh pimpin agar kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya cerita Alkitab kita hari ini. Anak-anak boleh lanjutkan lagi kegiatannya anak-anak di Google Classroom. Tetap semangat ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Dah.